Menarik, menarik sekali ya kok ya. Pastinya ini sih bisa juga dengan adanya market yang open Senin sampai Jumat. Sebenarnya juga bisa kita sebagai pengusaha ya kok pasif income. Karena kan kita Betul, kalau kita trading, kita bisa menganalisa market seperti apa pada saat kita mau open buy atau sell. Jadi teman-teman juga kita semua ya termasuk saya yang baru bergabung. Jadi jangan pernah lewatkan ya untuk kita acara live trade dan webinar bersama Ko Indra, dan yang belum bergabung bisa ajak teman-temannya ya Ko ya, pastinya bergabung nanti ya, akan dikirim link Telegramnya ya Ko ya, nanti kita di ya kolom pasti, komentar kemudian bisa isi form gitu, misalnya referensi dari siapa, dari Mas Devka atau mungkin dari Ko Indra atau dari Helen seperti itu, jadi biar kita semua bisa kolaborasi gitu ya. Biar kita tradingnya ya. semuanya juga bisa maksimal. Nah, mungkin untuk waktu dan tempat boleh saya persilahkan ya buat Ko Indra. Jadi nanti untuk teman-teman yang mau ngajak temannya, saya akan kirimkan nanti untuk link Telegramnya ya untuk bisa join di grup kita. Gitu. Terima kasih untuk Oke, waktu dan tempat saya persilahkan ya Ko Indra ya. ya. Terima kasih, Mbak Helen. Selamat malam, Bapak dan Ibu, Silakan. teman-teman Ya. semua. Malam hari ini kita punya satu tema yang menarik sekali, ya. Memang setiap kali kita Zoom juga temanya menarik, ya. Pembahasannya, eh, saya usahakan kita punya sesuatu yang bernilai berbeda dengan webinar kebanyakan, gitu. Nah, malam hari ini kita mau bahas mengenai indeks CFD. Bagaimana kita trading dengan indeks CFD dari market Asia, Eropa, sampai ke market Amerika. Ya, jadi ini satu harian ya, dari pagi, siang, sampai malam kita bisa trading terus gitu. Ya, jadi nggak cuman kita nungguin signal dari gold, kita bisa manfaatkan juga peluang-peluang yang ada di market indeks CFD. Oke, jadi pastikan dalam beberapa waktu ke depan full konsentrasi. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ketik pertanyaannya di kolom chat ya, atau nanti kita diskusikan, nanti saya kasih ruang untuk tanya jawab. Ya, kita akan mulai. Tolong slide-nya. Oke, jadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Helen tadi, nanti akan ada link Telegram di dalam kolom chat ya bagi Bapak dan Ibu yang belum bergabung dalam grup Telegram, silahkan klik link Telegram itu, nanti bisa masuk bergabung bersama komunitas IBC. Yang kedua, bagi Bapak dan Ibu yang ingin bergabung dalam grup VIP, juga nanti bisa menghubungi Mbak Helen atau Mas Dev atau Mas Dimas atau teman-teman dari IBC lainnya. Ya, boleh menghubungi saya juga. Karena di dalam grup VIP nanti akan ada banyak pembahasan setiap hari. Dan selain itu juga nanti akan ada acara spesial ya yang khusus untuk member VIP saja. Oke, jadi pastikan Bapak dan Ibu bergabung dalam grup VIP IBC. Baik, kita akan mulai. Pertama, kita akan cari tahu dulu definisi dari CFD. CFD itu singkatannya adalah Contract for Difference. Adalah pengaturan yang dibuat dalam perdagangan derivatif keuangan di mana selisih penyelesaian antara harga perdagangan pembukaan dan penutupan diselesaikan secara tunai. Jadi tidak ada pengiriman barang fisik atau sekuritas dengan CFD. Jadi ceritanya begini, kalau kita bicara indeks, ini bicara sebenarnya bursa saham dari satu negara, begitu ya. Contoh misalnya Indonesia. Indonesia itu punya indeks harga saham gabungan atau sering kita dengar istilahnya IHSG, ya, IHSG atau LQ45. Ya, kalau pernah dengar itu suka diberitakan di media. Nah, itu adalah indeks dari satu bursa saham, misalnya di Indonesia. Nah, biasanya indeks itu memuat
daftar saham-saham emiten perusahaan yang listing di bursa tersebut. Ya, jadi ada misalnya perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, ya ada sekian ratus perusahaan bergabung dalam bursa tersebut dengan berbagai macam harga ya, variasi, ada yang harganya murah, ada yang agak sedikit mahal, ada yang mahal sekali gitu. Semua gabung jadi satu. Nah, itu dihitung ya, ada formulanya, dapatlah angka yang disebut indeks. Ya, jadi indeks itu sebenarnya adalah kumpulan dari berbagai macam saham yang terdaftar dalam satu bursa. Ya, saya ulang. Jadi indeks itu sebenarnya adalah kumpulan berbagai macam saham yang tergabung dalam satu bursa. Dihitung harganya semua, diformulasikan, dapatlah angka indeks atau harga indeks. Ya, seperti itu. Nah, jadi tiap negara itu punya indeksnya masing-masing. Tiap bursa itu punya indeksnya masing-masing. Seperti Indonesia, namanya IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Tapi kalau kita agak sedikit melipir ke timur, misalnya ke Jepang, ya Jepang itu bursanya namanya Tokyo Stock Exchange, ya Tokyo Stock Exchange. Nama indeksnya itu adalah Nikkei, beda lagi gitu. Kalau kita ke Hong Kong, nama indeksnya adalah Hang Seng. Jadi setiap negara ini punya indeksnya masing-masing, ya. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan bingung, ini indeks apa ya, ini barangnya seperti apa gitu kan. Nah, jadi indeks itu adalah kumpulan dari berbagai macam saham yang terdaftar dalam satu bursa. Nah, kemudian kenapa harus ada indeks? Jadi itu seperti eh, gambaran umum terhadap bursa itu. Ya, misalnya kalau indeksnya merah nih seperti hari ini IHSG merah ya, artinya mayoritas saham-saham yang ada di dalam bursa tersebut itu mengalami penurunan atau minus angkanya dibandingkan sebelumnya. Ya, mungkin ada yang minus 1%, ada yang minus 2%, ada juga yang minusnya 5%, 10%. Wah, itu banyak macamnya. Jadi dikumpul-kumpul-kumpul, akhirnya dihitung indeksnya mengalami penurunan gitu. Atau sebaliknya, misalnya pada satu hari harga saham itu masing-masing perusahaan ya, ada 100 perusahaan, sebagian besar itu hijau atau meningkat harga sahamnya. Ada yang naik 1%, ada yang naik 2%, ada yang naik 5% ya, variasi gitu. Ada yang naik 10%. Nah, sehingga di rata-rata diformulasikan dapatlah angka indeks yang juga mengalami kenaikan gitu ya. Jadi indeks ini sekali lagi adalah kumpulan dari berbagai macam harga saham. Nah, indeks itu jadi patokan untuk investor tuh melihat. Jadi nggak perlu ngeliatin harga sahamnya satu-satu. Contoh misalnya saham Astra gitu. Saham Astra naik apa turun? Terus saham Bank BCA naik atau turun? Saham Indofood naik atau turun? Nggak perlu ngeliat satu-satu gitu. Cukup lihat aja dengan indeksnya. Wah, indeksnya hijau, indeksnya kuat. Ya, berarti kemungkinan besar saham-saham yang tadi saya sebutkan juga angkanya menguat, naik. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya indeksnya merah, indeksnya turun, berarti kemungkinan besar ya harga saham-saham itu juga pada turun gitu. Nah, jadi indeks ini sangat bermanfaat bagi investor untuk melihat kinerja bursa dari satu negara ya. Nah, akhirnya karena indeks ini naik turun naik turun naik turun, jadi ditransaksikanlah si indeks ini. Oke.
istilahnya ditradingkan si indeks ini. Nah, cara tradingnya sebenarnya adalah seperti kontrak begitu, yang yang mana dari awal tuh sudah ditetapkan gitu. Jadi kayak di sini dijelaskan CFD ini memungkinkan investor untuk memperdagangkan arah sekuritas dalam jangka waktu yang sangat pendek. Pada dasarnya digunakan oleh investor untuk membuat taruhan harga aset tersebut, apakah harga akan naik atau turun. Kalau kita beli saham, misalnya saham Indofood, ya contoh aja, saham Indofood, kita tuh cuman bisa beli saham itu, pasar saham itu tidak seperti pasar forex dan gold. Pasar saham itu cuma satu opsi, yaitu buy, beli. Misalnya harganya 1.000 ya, ini contoh aja. Kita beli di harga 1.000, kita punya harapan harga ini akan naik. Misalnya naiknya sampai 1.500. Ya udah, kita pasang TP-nya di 1.500. Kalau harganya sampai ke 1.500, maka kita bisa jual harga saham itu. Dapatlah kita keuntungan 50%. Ya, saham tuh seperti itu, hanya bisa beli lalu menunggu kapan kita mau jual, melepas barang. Saham nggak bisa, opsinya sell tuh nggak bisa. Nah, karena nggak bisa seperti itu, maka dirancanglah satu instrumen baru yang namanya indeks CFD, yang mirip seperti trading gold dan forex. Jadi indeks CFD ini kita bisa buy, kita bisa sell gitu. Bagi investor saham yang misalnya sahamnya lagi nyangkut, ya kan, karena beli 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 terus ternyata indeksnya turun gitu. Nah, itu bisa melakukan hedging, ya, maksudnya bisa eh, memperbaiki kerugiannya itu dengan melakukan opsi sell terhadap indeksnya gitu. Ya, kalau harga sahamnya dia lagi turun, dia nggak bisa open sell kan gitu. Yang dia bisa open sell adalah si indeksnya gitu ya. Jadi istilahnya mengamankan asetnya dia supaya nggak eh, kerugiannya nggak terlampau besar, nggak berlarut-larut begitu. Oke, jadi intinya indeks CFD ini sekali lagi ini mengukur kinerja satu bursa ya, dan kita bisa melakukan buy atau sell sama seperti kita trading gold atau forex mata uang. Ya, next slide. Jadi pilihan untuk indeks CFD sebenarnya ini banyak ya, tapi ini yang saya eh, tampilkan adalah yang populer dan yang ada di MetaTrader kita di EBC. Oke, jadi kalau nanti teman-teman misalnya di luar menemukan nama-nama yang beda dengan ini, ya itu karena memang ada lagi yang lain gitu. Ya, tetapi yang populer adalah yang saya sampaikan pada saat ini. Dan inilah yang ada di MetaTrader-nya EBC. Pilihannya untuk Asia, kita punya Nikkei, kodenya itu Japan 225. Nanti bisa kita lihat di MetaTrader. Kemudian kita punya Hang Seng, kodenya HSI AKD. Kita punya China A50, ya ini Shanghai Stock Exchange. Kodenya adalah CNI USD. Untuk Eropa kita punya FTSE 100 ya, atau biasa disebut FTSE nih ya kalau nggak salah nih sebutannya. Nah, kalau di MetaTrader ini kodenya adalah 100 GBP ya. Ini adalah bursanya Inggris, London. Dan ada DAX ya atau D30. Kemudian ada Euro Stock, ada CAC juga ya. Ini punyanya Prancis. Oke, next slide.
Dan untuk Amerika, ya ini mungkin sudah pernah dengar ya, karena ini populer. DJIA itu Dow Jones Industrial Average, ya. Kodenya adalah U30. Ini bukan tim sepak bola U30 ya. Atau biasa mungkin di tempat lain ada juga sebutannya US30 gitu ya. Tapi kalau di EBC kodenya adalah U30 USD. Kemudian ada S&P 500, ini yang dijadikan eh, patokan secara umum ya, secara universal untuk melihat kinerja bursanya Amerika. Biasanya menggunakan S&P 500. Kodenya SPX USD, ada juga Nasdaq, ya ini juga populer, kodenya NAS USD, dan ada Russell 2000. Nah, ini jarang sekali kita dengar nih ya, indeks Russell. Tapi nanti kita bahas. Kodenya RUT USD. Ya, jadi sekali lagi yang saya sampaikan ini adalah yang populer dan layak untuk ditransaksikan. Ya, peluangnya bagus untuk trading. Oke, next slide. Ya, mungkin pertanyaannya, kenapa kita trading indeks? Yang pertama, market cenderung volatil pada saat waktu pembukaan bursa di masing-masing negara. Jadi, karena indeks ini sebenarnya, eh, maksudnya faktanya, realnya, itu sama seperti bursa di Indonesia, bursa efek Indonesia. Buka dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore, udah close. Ya, mungkin jam setengah 4 itu udah sesi akhir ya, udah pra-close gitu, pra-closing. Sama di tempat lain, di negara lain juga seperti itu. Ada ada jam bursanya gitu ya, masing-masing. Biasanya bursa saham akan sangat agresif pada saat pembukaan, opening bell istilahnya. Jadi kayak di Indonesia jam 9 tuh belnya dibunyiin kayak bel sekolahan gitu. Klining, 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 klining. Nah, itu langsung bursanya buka, itu harganya langsung melejit ya. Bisa melejit naik, bisa juga langsung terjun bebas ya pada saat menit-menit awal pembukaan. Nah, oleh karena itu, sebenarnya momen yang paling bagus adalah pada saat kita berada di pembukaan bursa. Untuk para scalper nih yang senangnya scalping, ya menit-menit pertama itu, 5 menit pertama, itu sama seperti kayak kita tuh lagi trading NFP. Sama itu. Jadi langsung melejit ke atas atau melejit ke bawah. Ya, kita bisa dapatkan itu setiap hari pada saat pembukaan bursa di masing-masing negara ya. Bapak dan Ibu screenshot aja ya supaya nggak lupa, supaya nggak ribet di screenshot aja nanti. Oke, kemudian pergerakan harga agresif terutama pada saat rilis data ekonomi atau news atau isu penting. Jadi sama seperti gold ya, pada saat ada news, ada data ekonomi misalnya data NFP ya, ada data CPI, inflasi, kemudian seperti kemarin FOMC begitu ya. Atau mungkin ada berita yang penting, misalnya seperti isu geopolitik, perang, dan lain-lain. Nah, itu akan membuat pergerakan bursa atau indeks CFD ini menjadi agresif, ya. Kemudian yang ketiga,
ini sebenarnya cocok untuk trading pendek atau scalping dan juga trading panjang. Ya, kalau trading pendek biasanya pada saat awal-awal atau menit-menit pembukaan itu enak kita berselancar aja. Kalau misalnya naik ya kita ikutin aja naik gitu. Kalau turun kita ikutin turun. Itu untuk scalping. Tapi indeks CFD ini juga sebenarnya cocok untuk trading jangka panjang ya. Terutama kalau di Amerika itu indeks S&P 500. Oke, S&P 500 itu biasanya dijadikan trading atau investasi jangka panjang sama para investor itu. Ya, mereka percaya hasil atau return dari S&P itu jauh lebih tinggi ya bisa mengcover angka dari inflasi tahunan gitu. Jadi para investor ini kan tentunya kalau eh, mengalokasikan dana kan ya pertama jangan sampai rugi gitu kan. Yang kedua returnnya atau hasilnya kan harus lebih tinggi dari angka inflasi gitu. Masa sama dengan angka inflasi? Tekor dong. Atau lebih rendah dari angka inflasi? Ya tekor juga. Ya, jadi mereka berharap bisa lebih baik dari angka inflasi. Nah, biasanya indeks ini bisa dijadikan trading untuk jangka panjang. Jadi kayak tabungan gitu. Udah, saya pokoknya buy, saya percaya ini akan naik gitu ya. Kenapa ini bisa jadi trading jangka panjang? Karena perusahaan itu bertumbuh dari waktu ke waktu. Ingat, ini kita bicara mengenai bursa saham, di mana di dalamnya itu ada banyak sekali perusahaan. Ada ratusan perusahaan yang terdaftar di dalam bursa tersebut. Nah, pasti ya, tiap perusahaan ini kan berusaha bagaimana perusahaannya bisa lebih baik dari waktu ke waktu. Ya minimal perusahaannya nggak rugi lah, ya tetap steady gitu. Minimal nggak rugi. Nah, oleh karena itu, jarang sekali kita lihat bursa ini jatuh dan ya sampai dalam terus nggak bangun-bangun lagi gitu. Jarang sekali. Biasanya kalau bursa ini jatuh, indeks ini jatuh, ya mungkin untuk jangka waktu tertentu dia turun, turunnya dalam. Tetapi percayalah, satu waktu itu pasti akan ditarik naik lagi gitu. Kenapa? Pada saat indeks itu turun dalam, di situ orang akan melihat, investor akan melihat, wah ini harga saham-saham ini sudah diskonnya sudah banyak, sudah murah. Inilah saatnya untuk kita beli saham. Nah, karena pada beli lagi ya otomatis indeksnya akan kembali rebound ya, akan kembali naik. Jadi dari waktu ke waktu yang namanya indeks ini rasanya nggak mungkin turun gitu. Kalaupun turun, justru itu kesempatan investor bisa membeli lagi di harga yang lebih murah, harga diskon. Oke, jadi logikanya seperti itu. Makanya ini cocok untuk trading jangka panjang. Karena dalam jangka panjang, angka bursa ya, indeks ini pasti akan naik gitu dalam jangka panjang. Ya, tinggal bagaimana kita tahan nggak mental kita menghadapi goncangan-goncangan ini. Ya, mungkin lagi zamannya perang seperti sekarang ini, bursa kena gitu. Ya, bursa kena, bursa turun. Tapi kalau kita nggak panik, kita percaya jangka panjang akan naik, ya kita diam aja. Pasti akan naik gitu. Dan memang terbukti dari waktu ke waktu. Zaman misalnya tahun 2008, ada krisis ya di Amerika. Bursa jatuh. Nggak lama naik lagi. Malah membuat all time high. Terus kemarin, zamannya pandemi COVID, semuanya rontok, turun lagi, ya kan? Tapi ujung-ujungnya apa? Berhasil rebound, berhasil naik lagi. Malah membentuk
all time high juga. Ya, jadi secara jangka panjang trennya ini adalah naik. Tinggal kita berani nggak hold posisi untuk jangka panjang. Ya, hitung-hitung kita nabung eh, tabungan hari depan, gitu kan? Sebutannya apa? Tahapan, tabungan hari depan. Nabung dari sekarang, nanti kita lihatnya nanti lah, 10 tahun lagi pasti naik gitu, ya, pasti berkembang. Oke, jadi indeks ini cocok untuk scalping, juga cocok untuk jangka panjang. Nah, kemudian selanjutnya spread ini ya yang perlu diperhatikan. Spreadnya ini agak lebar dibandingkan gold ya, karena kita sering menggunakan gold. Spread di indeks ini agak lebar, jadi kita harus eh, perhatikan spreadnya kalau mau bermain scalping. Tapi kalau mau investasi jangka panjang, nggak ada masalah soal spread gitu. Oke, selanjutnya trading index ini sebaiknya menggunakan volume lot separuh dari lot standar yang kita biasa gunakan. Ya, karena pergerakannya ini yang agresif ya, yang volatil. Jadi kalau lotnya ini terlalu besar, apalagi yang full margin, mainan indeks bisa sering-sering MC ini ya. Jadi kita harus eh, sesuaikan angka lotnya, separuhnya aja. Biasanya kita pasangnya satu lot, ya kalau untuk trading index setengahnya lah, jadi 0,5 lot. Oke, seperti itu ya. Next slide. Ya, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari indeks Asia dulu. Jadi berdasarkan eh, waktu aktivitas kita, kita sesuaikan. Ini pagi-pagi, ini saya patokannya WIB ya, waktu Indonesia bagian Barat. Jadi yang pertama ini biasanya Nikkei dulu, Jepang. Sesi paginya itu jam 7 sampai jam 9.30 ya. Jadi Bapak Ibu kalau pagi-pagi udah bangun daripada bengong nggak jelas gitu, nah saya mau ngapain hari ini gitu ya. Ya kecuali kalau memang ada kegiatannya harus pergi ke kantor atau buka toko atau pergi ke pasar ya itu nggak apa-apa gitu. Tapi yang misalnya lagi santai di rumah, nggak banyak kegiatan. Nah, cobalah pagi-pagi jam 7 buka market Nikkei, Jepang, ya, dan saksikan sendiri bagaimana pergerakannya begitu agresif pada saat awal pembukaan bursa. Ya, biasanya 1 jam pertama itu ya atau kalau kita pendekin lagi 15 menit pertama itu luar biasa pergerakannya. Jadi sebenarnya kita tinggal ngikut aja tuh. Kalau naik ya kita buy, kalau turun ya kita sell, gitu aja. Ya, sederhananya seperti itu. Tapi nanti kalau memang mau praktek, kita bisa praktek sama-sama ini. Untuk sesi Asia, kita coba nanti ya, kapan-kapan. Sesi Asia atau nanti sesi Eropa, kita coba juga kapan-kapan. Sama-sama kita lihat bagaimana harganya bergerak gitu. Dan kita bisa dapatkan peluangnya seperti apa. Oke, jadi untuk Jepang ini ada 2 sesi, pagi dan siang. Di antara waktu ini berarti waktu istirahat. Ya, kalau udah waktu istirahat, jangan kita trading, nanti marketnya nggak gerak. Oke ya, next. Ya, setelah itu eh, market Asia lainnya adalah Hang Seng. Nah, ini juga favorit saya. Pagi hari, sesi pagi itu jam 8.30 sampai jam 11.
Nanti setelah jam 11 itu istirahat sampai jam 12. Kemudian nanti lanjut sesi siang jam 12 sampai jam 15 WIB. Kalau sekarang kita lihat eh, Hang Sengnya masih bergerak nih sekarang kan udah malam. Kenapa masih jalan? Iya, ini karena kita apa istilahnya CFD ya. Eh, Maksudnya futures, sorry. Kita ini futures gitu, aplikasinya atau platformnya. Jadi ini bisa jalannya 24 jam. Nah, kalau yang spotnya ya, yang realnya itu sebenarnya sampai jam 15 sudah selesai gitu. Oke, next slide. Ya, ini juga pagi ya untuk China, ini Shanghai Stock Exchange. Sesi pagi jam 8 sampai jam 15.30. Kemudian dilanjutkan sesi sore jam 16 sampai jam 4. Nah, kalau ini nih, ini lebih lama nih bursanya. Ya, mungkin, wah, di sana aktivitasnya luar biasa ya. Pada nggak tidur apa gimana ini. Ya, pokoknya dia lebih lebih panjang. Tapi kalau disuruh pilih antara tadi ya, tiga, Nikkei, Hang Seng, dan China, kalau saya disuruh pilih, saya pilih Hang Seng. Karena itu lebih lebih enak ya versinya saya. Tapi kalau mungkin orang lain ya beda-beda ya. Nanti silakan Bapak dan Ibu bisa melakukan riset sendiri ya. Oke, next slide. Ya, jadi untuk Asia pilihannya cuma tiga. Nah, sekarang kita ke Eropa. Jadi kalau udah mulai siang gitu, kita jangan trading Asia lagi gitu ya. Trading Asia tuh pagi. Kayak Nikkei itu jam 7, Hang Seng tadi jam 8.30 ya, jam 9 gitu. Itu pagi. Ntar kalau udah menjelang siang, jangan mainan Asia lagi. Fokusnya sama market Eropa. Oke. Nah, ini ada 100 ya atau 100 GBP. Dia listingnya di London Stock Exchange. Sesi perdagangannya jam 15 atau 3 sore sampai jam 23.30 malam. Oke. Nah, ini kita bisa manfaatkan juga nih. Siang menjelang sore ya, kita bisa cari signal di market ini. Next. Ya, selanjutnya untuk Eropa ada bursa atau indeksnya Jerman. Ini lebih pagi jam 14 sampai jam 22.30. Oke, ini juga eh, pergerakannya juga bagus ini ya. Ini menarik. Salah satu murid saya ini ahli untuk trading DAX D30 Euro. Kalau di tempat lain kodenya mungkin GER ya, GER, singkatan dari Jerman. Ya, ini juga bagus, pergerakannya bagus. Sesi perdagangannya jam 2 sampai jam 22.30. Kalau pagi-pagi jangan trading beginian ya, nanti nggak jalan. Lebih baik kalau pagi kita tradingnya Hang Seng atau Nikkei. Oke, next. Ya, ini juga sama ya, masih di Jerman. Ini jenisnya beda ya. Eurex Stock Exchange perdagangannya sama ya jam 14 sampai jam 22.30. Oke, next slide. Ya, yang berikutnya adalah CAC 40 atau F40 Euro kodenya di
MetaTrader kita. Kalau di tempat umum, kodenya mungkin FR ya, FR40 gitu. Ada juga yang seperti itu kodenya, FR40. Tapi barangnya sama sebenarnya. Ini adalah bursanya atau indeksnya Prancis ya, Euronext Paris. Sesi perdagangannya sama ini jam 14 sampai jam 22.30. Kenapa sama? Ya karena satu satu daratan ya, semua berdekatan lah gitu. Mereka punya jam kerjanya kurang lebih sama. Cuman yang beda tadi di Inggris aja itu, selisih 1 jam. Oke, next slide. Ya, jadi tadi Eropa kita punya 4 ya, 4 indeks. Itu yang kita bisa manfaatkan mencari peluang pada saat siang hari. Jadi kalau udah habis selesai makan siang kita, ya kita pergilah ke Eropa. Wah, keren ya. Kita nih trader nih paling keren. Pagi-pagi kita mainan di Asia, udah dapet banyak di Asia, siangnya kita pergi ke Eropa. Waduh, kita cari peluang di Eropa. Oke, sampai sore. Nggak usah sampai malam gitu. 2 jam, maksimal 3 jam, selesai. Kalau udah dapet profitnya, ya udah, kita jangan berlama-lama gitu. Nah, pas malam, ya jam sekarang ini, masuklah market Amerika. Nanti kita akan lihat ya sama-sama. Market Amerika ini ada 4, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, dan Russell. Ya, ini adalah kodenya. Jam perdagangannya jam 20.30. Ini sekitar 15 menit lagi. Nanti setelah ini kita akan lihat. Jam 20.30 sampai dengan jam 3 subuh dini hari, waktu Indonesia Barat. Oke? Nah, tapi jangan tengah malam jam 1 trading Dow Jones atau Nasdaq gitu ya. Menurut saya nggak usah gitu. Jam efektifnya itu sebenarnya hanya sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Lepas dari jam 11 malam, mendingan kita istirahat tidur. Nggak usah buka-buka laptop. Kalaupun ada peluangnya, nanti nggak sebanding dengan waktu istirahat kita. Karena waktu istirahat kita kan juga penting. Oke, next slide. Ya, ini khusus market Amerika. Jadi untuk Dow Jones ini atau US 30, ini adalah indeks saham yang berisi 30 perusahaan blue chip terbesar dan paling berpengaruh di Amerika. Indeks ini digunakan untuk mengukur kinerja keseluruhan pasar saham Amerika, terutama sektor industri besar. Contohnya, Johnson Johnson, JP Morgan, Walmart, Chevron ya. Ini pokoknya perusahaan-perusahaan besar yang skalanya internasional. Nah, mereka ini dirangkum, dikelompokkan dalam satu indeks saham yang disebut Dow Jones. Oke, next slide. Ya, untuk Nasdaq kita sering dengar nih, Nasdaq, Nasdaq, Nasdaq. Ini sebenarnya adalah indeks saham mayoritas yang berisi perusahaan teknologi. Jadi contohnya Google, Tesla, Facebook, Apple, apalagi Nvidia gitu ya, eh, IBM gitu kan, apalagi itu. Ya pokoknya banyak lah yang eh, basisnya adalah teknologi begitu. Nah, perusahaan-perusahaan ini dikelompokkan dalam satu indeks saham yang namanya Nasdaq. Jadi, seperti saat ini,
sektor teknologi lagi naik daun dibandingkan sektor lainnya. Iya kan? Contohnya, kita sudah mulai bergaul dengan yang namanya AI, AI. Ya, ini udah di mana-mana udah terdengar. Waduh, luar biasa AI ini. Bisa bikin gambar, video, dan sebagainya. Nah, itu kan teknologi ya. Teknologi ini lagi berkembang pesat saat ini, sektor teknologi. Terus seperti misalnya Instagram, Facebook, apalagi WA, WhatsApp gitu kan. Nah, pokoknya semua ini basisnya sekarang adalah teknologi, digitalisasi. Kita mau transaksi perbankan juga pakainya apa? M-banking, QRIS, ya semua itu bicara soal teknologi. Termasuk yang kita lakukan saat ini adalah menggunakan teknologi, ya kan? Zoom meeting, teknologi. Nah, karena teknologi ini lagi naik daun, otomatis perusahaan-perusahaan teknologinya juga lagi berkembang pesat, ya, lagi cuannya lagi luar biasa. Dan indeks Nasdaq otomatis juga sedang uh, trending naik gitu ya, sedang bullish gitu, super bullish. Jadi kalau misalnya ada koreksi pun, misalnya ada turun, koreksi, jangan dipikir, wah itu indeksnya akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Enggak, justru dia hanya koreksinya sesaat. Dan orang melihat itu bukan menjadi sebuah ancaman. Wah, indeksnya turun nih. Gimana nih kita punya investasi kita? Jangan-jangan kita rugi banyak nih. Enggak, orang enggak berpikir begitu. Justru ketika indeksnya turun, malah dibeli lagi sama para investor itu. Artinya mereka dapat second chance, ya, kesempatan kedua untuk masuk bursa, berinvestasi lagi, nambah portfolionya. Oke, jadi kita nanti akan lihat Nasdaq dari waktu ke waktu jarang sekali ada penurunan dalam, dan kalaupun ada turun selalu akan rebound lagi. Oke, next slide. Ya, yang ketiga adalah S&P 500, kodenya SPX. Indeks saham yang terdiri dari 500 perusahaan besar yang terdaftar di New York Stock Exchange. S&P 500 mewakili 80% total kapitalisasi pasar saham Amerika. Indeks ini digunakan oleh investor untuk membuat analisa market Amerika. Ya, jadi ini sama seperti IHSG nih. Ini indeks utamanya gitu. Ya, indeks utamanya. Jadi isinya ini mewakili 80% perusahaan-perusahaan yang listing di bursa begitu. Jadi kalau kita mau tahu kondisi bursa Amerika seperti apa, lihat aja S&P 500-nya. Jangan lihat Nasdaq atau Dow Jones. Yang harus dilihat adalah S&P 500-nya. Ya, karena kalau S&P-nya ini bagus, berarti ya mayoritas saham-saham di Amerika, perusahaan-perusahaannya juga bagus, lagi profit begitu ya, lagi untung. Tapi sebaliknya kalau S&P-nya ini merah, lagi turun, ya berarti perusahaan-perusahaan di Amerika juga sebagian besar sedang mengalami koreksi juga. Oke, next slide. Ya, yang keempat, nah ini indeks yang jarang sekali kita dengar, tapi saya senang karena IBC punya indeks ini. Namanya adalah Russell 2000. Jadi ini adalah indeks bursa Amerika untuk kategori perusahaan kecil, UMKM, kira begitu. Bursa ini
listingnya di Chicago Mercantile Exchange. Bukan di New York ya, tapi ini di Chicago. Ya, jadi isinya ini sebenarnya adalah perusahaan UMKM gitu. Amerika juga punya UMKM gitu ya. Dan mereka listing di bursa loh gitu. Kalau di Indonesia belum tahu nih UMKM-nya kayak bagaimana gitu. Harusnya ada ya dan dimaksimalkan. Saya juga kurang paham ya apakah ada atau enggak gitu. Ya, jadi ini juga sebenarnya peluang juga untuk kita bisa cari signalnya ya buy atau sell. Oke, next slide. Ya, ini adalah data yang berhasil saya eh, kumpulkan. Jadi untuk market cap ya, maksudnya jumlah modal, jumlah uang yang ada di bursa-bursa ini, ya Anda bisa eh, screenshot aja ini ya. Percayalah ini nggak akan keluar dalam ujian. Yang saya mau tandai adalah S&P 500. Ini adalah market cap yang paling besar di antara bursa-bursa yang ada di sini. Jadi yang terbesarnya adalah S&P 500. Nilainya adalah 50,6 triliun US dollar. Oke, makanya satu dunia ini kalau melihat bursa, melihat ekonomi ya untuk mengambil sampel ya untuk data outlook ekonomi ke depan, gunakannya apa? S&P 500, bukan Dow Jones, bukan Nasdaq. Karena S&P 500 adalah market cap yang terbesar. Kalau S&P-nya bagus, ya berarti ekonominya optimis terus, melaju kencang. Tapi kalau S&P-nya mulai merah, jatuh, 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 merah, 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 waduh, berarti ini ekonomi lagi kacau nih. Gitu aja kesimpulannya. Oke, ya, next slide. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya, Bapak dan Ibu, sekali lagi kita punya tiga regional, Asia, Eropa, dan Amerika. Ya, Asia pagi hari, Eropa siang hari, Amerika malam hari. Ketiga regional ini kita bisa manfaatkan mencari peluang trading. Jadi nggak cuma gold, ya kita bisa juga melihat indeks CFD dan kalau memang ada peluangnya kita bisa entry, buy atau sell. Silahkan kalau ada pertanyaan. Iya, saya jawab dulu pertanyaan dari Mas Ernest. Berarti kita mau main ini di MT5 bisa buat compounding dan bisa bertahun-tahun. Iya, bisa, sangat bisa. Ya, cuma ya tadi saya bilang lotnya jangan gede-gede karena nanti kalau kena tarikan juga banyak nih. Dan kita bermain swing di sini harus benar-benar kita ukur, kita tunggu sampai terbentuk swingnya, baru kita masuk buy. Ya, nah kalau misalnya bursanya lagi koreksi, lagi jatuh misalnya, itu justru malah bagus. Tungguin aja sampai dia di bawah, cari supportnya, baru kita entry. Udah, besok dia pasti akan naik lagi kok. Ya kan? Siapa yang mau rugi? Kan di dalamnya itu, seperti yang tadi saya bilang, di dalamnya itu kan, dalam bursa itu isinya kan kumpulan perusahaan-perusahaan besar yang terdaftar itu. Mana mau perusahaan itu rugi? Kalau hari ini dia minus, besok pasti dia akan cari cara untuk bisa bangkit lagi. Jadi kita nggak mungkin rugi sendirian, istilahnya begitu. Mereka juga akan berusaha untuk bagaimana jadi positif lagi. Makanya kalau ada bursa jatuh, indeks jatuh, justru itu kesempatan untuk kita masuk entry, ya, investasi jangka panjang.
Oke, kita akan buka MetaTrader-nya. Harap tunggu sebentar. Oke, saya share screen-nya. Bisa lihat screen-nya atau belum? Oke, sudah. Ya, kita coba buka di menu sini ya. Di sini ada banyak pilihan. Kita ke paling bawah ini namanya indeks CFD ya. Indeks CFD. Di sini, kemudian di sini banyak ya satu. Untuk malam ini kita sudah masuk di market Amerika. Jadi kita akan buka eh, Nasdaq aja ya. Nasdaq menarik. Coba kita akan buka Nasdaq. Ini kodenya Nasdaq USD. Oke. Ya, sama seperti biasa, kita akan lihat dulu di time frame daily, ya, time frame daily. Nah, ini candlenya yang lagi bergerak ini hijau ya. Berarti ini baru-baru naik nih hari ini. Nah, di sini ada resisten. Jadi cara tradingnya kurang lebih sama ya, cuma masalah waktu aja gitu. Kita memanfaatkan pada saat pembukaan bursa. Ini bukanya jam setengah 9, masih ada sekitar 3 menit. Kita akan melihat, saya pasang dulu. Ya, jadi ciri khas dari bursa ini ya, sorry dari indeks ini, dia kalau naik naik terus gitu, kalau turun turun terus gitu. Ya kenapa? Karena di dalamnya ini ada banyak sekali eh, orang-orang yang nggak sepaham gitu. Rata-rata sih mereka penuh ketakutan karena kan banyak investor saham itu kurang pengetahuan ya, cuma ikut-ikutan gitu, dengar berita, dengar talk show, tapi nggak paham apa itu saham gitu. Jadi pada masuk ke bursa saham. Nah, begitu bursanya jatuh, panik gitu kan, bubar semuanya, kayak semut disemprot baygon, bubar semuanya. Sekalinya lagi naik seperti ini sekarang ini juga akan terjadi euforia, ya akan FOMO mereka. Mereka akan berbondong-bondong masuk, makanya eh, kalau trading index ini lebih ke euforia sebenarnya. Jadi kita lihat aja euforianya kemana, kita masuk, kita berselancar di situ. Ya, itu karakteristiknya seperti itu. Jadi tiap aset ini punya karakternya masing-masing dan kita harus bisa ngerti. Kalau gold itu seperti apa ya, kalau Nasdaq itu seperti apa, kemudian misalnya Hang Seng gitu ya, itu seperti apa. Masing-masing ada karakternya. Oke, ini kita akan lihat pembukaannya. 1 menit kurang, kita coba pakai M5 aja ya, supaya bisa lebih detail. Nah, ini M5.
Ini kayak trade ini. Oke, bentar lagi, 10 detik lagi. Ya, go. Tuh, 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 tuh. Ya, sekarang sudah buka marketnya. Jam 20.30. Tuh, ya. Tuh, tuh. Kenceng kan? Tuh, coba lihat M30-nya. M30-nya bagus. Iya, coba ya, kita bayar. Nah, tuh, iya kan? Tuh, tuh. Di sini ada resisten, ya. Ini ada resisten. Ini, oke. Kita TP aja di sini ya. Oke, ini kurang lebih. Oke, go. Dapatnya berapa ini? 30 dolar kalau TP. Tuh, ya, naik. Tapi bursa ini, indeks ini sensitif dengan isu-isu seperti perang gitu ya, ini sensitif sekali. Jadi kalau Timur Tengahnya eh, nggak kondusif, malah cenderung lebih lebih panas, ini pasti indeks bursa ini pasti akan kena dampaknya. Jadi sementara goldnya akan terbang, ini indeks pasti akan turun kalau ada isu-isu perang. Pokoknya setiap kali ada isu yang negatif, indeks ini akan meresponnya juga negatif. Logikanya begini, ini kan seperti yang saya bilang, isinya kan adalah perusahaan-perusahaan. Ya, perusahaan ini kan beroperasional, bermitra, bertransaksi ya secara internasional pasti ya kan, nggak cuma di lokal aja. Nah, jadi kalau ada sesuatu hal, misalnya di Timur Tengah, mereka pasti akan kena dampaknya secara operasional perusahaan. Yang paling gampang adalah jalur laut
itu bermanfaat gitu. Kan si topeng itu kan laut kan, ya laut di sekitaran situ kan langsung ditutup, nggak boleh ada pelayaran gitu, takut kena bom. Itu pasti kan berdampak negatif pada perusahaan. Makanya indeks itu langsung turun. Indikatornya sama, Pak. Ya, kita gunakannya sama aja. Seperti kita membuat analisa gold. Oke? Ya. Ini kalau sedang trading panjang ya, kita sedang scalping. Ya, dikit lagi, PP. Ya, sudah profit ya. Tinggal nunggu TP-nya nih. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Bapak dan Ibu. Jadi cara tradingnya sebenarnya gampang. Kita standby aja pada saat pembukaan bursa, kita manfaatin pergerakan harganya. Ya, kalau dia naik, ya berarti dia akan lanjut naik gitu kan. Kita berselancar pada saat pembukaan market. Atau kalau kita mau tradingnya jangka panjang, ya kita bermain swing. Ya, seperti yang kemarin kita sudah ajarin. Ngukur SL-nya. Ya, ini kan kita lagi ya, Pak. Jadi SL-nya ya di sepanjang apa candle yang kita jadikan signal aja gitu sini. Ya, seperti itu. Ya, bentar lagi ganti candle. Cara analisanya sama, Pak. Ini nggak membutuhkan spesialisasi, sama aja.
Oke, ya, CP. Oke, good. Selesai. Dapat 30 pip. Lumayan. Dalam waktu 10 menit sejak pembukaan bursa. Oke, gimana? Bisa? Lakukan hal yang sama ya terhadap indeks yang lainnya gitu. Jadi dari pagi misalnya ya ini kita buka ya. Contohnya Jepang nih 225 JPY. Ini Nikkei. Ini jam 7 pagi nih. Jadi sebelum jam 7 udah standby dulu ya. Standby dulu sama cara lihatnya pertama lihat eh, daily-nya dulu ya. Nanti kalau sudah dapat daily-nya, oh ini merah, berarti peluangnya hari ini juga akan turun gitu. Jadi kita carinya signal sell aja. Terus baru masuk ke H1. H1 di sini ada swing, ya kan? Di sini ada swing lagi. Puncak sama puncak kita hubungkan seperti ini. Oke, ya. Jadi ini masih dalam eh, suasana turun. Nah, kalau ada signal buy ya, kita jangan ambil hati-hati nih. Tapi kalau ada signal sell, kita bisa ambil. Ya, ini tadi agak mengerikan juga nih ya. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Galau ya. Kalau kita lihat di M5, ini lebih enak sebenarnya. Karena trading pendek itu atau scalping, yang saya bilang, itu juga enak untuk indeks ya. Jadi kalau mau pendek, pendek sekalian maksudnya gitu. Kalau mau panjang, panjang sekalian. Kita cari swingnya kalau panjang sekalian di daily gitu. Di sini ada resisten. Ini daily ya. Daily di sini ada resisten. Tuh, dia nggak bisa tembus resistennya. Makanya dia mantul. Tuh ya. Dia nggak bisa tembus tuh resistennya. Ini daily ya. Yang saya buka. Ini daily. Patokannya tetap support atau resisten, Pak. Tapi di time frame yang besar. Nah, ini saya kecilnya gambarnya. Tuh, ini daily. Jadi di sini ada resisten atau swing high yang belum bisa ditembus, ya seperti ini. Nah ini PR nih sebenarnya, apakah dia nembus atau malah dia akan turun, ya. Ini bikin triangle juga seperti ini. Kita udah belajar ya kemarin pattern, chart pattern. Tuh. Kalau nggak ada halangan soal isu perang, ini harusnya bisa tembus nih ke atas nih. Ya, karena ini kuat sekali di sini. Ini kan sama seperti sedang ini naik.
ya kan? Kemudian ini koreksi, kemudian ini naik lagi, gitu. Sama nih, cuma dikocok-kocok aja di sini nih. Tapi prinsipnya sama, ini sedang uptrend, sedang bullish gitu. Ya, ini begini, ini harusnya begini. Nah, ini sebenarnya bagus ya. Tinggal ingat-ingat aja nih, nanti mungkin siapa tahu hari ini tembus ke atas, atau Senin tembus ke atas, tembus resistennya, atau Selasa gitu. Nanti kita bisa open buy ya, seperti ini. Mudah-mudahan. Soalnya kalau sekarang ini lagi PR nih dia di misalnya atau tidak. Mungkin dalam beberapa hari kita bisa lihat mudah-mudahan tembus. Kalau tembus ya enak ini langsung ke resisten selanjutnya di sini. Tuh, jauh loh ini banyak banyak banget itu. Tuh, berapa itu? 100 12.000 poin. 12.000 poin. Buset, banyak sekali. Bisa buat jangka panjang. Ya, seperti itu. Gimana, Bapak Ibu? Ada yang mau tanya? Silakan kalau ada yang mau tanya. Satu lagi ya, saya buka eh, Jerman. Ini dia. Ini siang ya. Tadi kan Jepang itu Nikkei pagi. Kalau ini siang nih. Kita lihat di Jerman. DAX. Sama kita buka dulu eh, daily-nya seperti apa. Nah, ini kebetulan nih ya. Mudah-mudahan ini tutupnya tetap hijau begini tuh ya. Ini daily-nya. Mudah-mudahan hijau ya. Nanti penutupannya kalau hijau berarti next, tapi hari ini hari Jumat lagi. Agak susah kalau Jumat. Udah potong weekend Sabtu Minggu ya ceritanya udah lain. Ya mudah-mudahan hijau mungkin minggu depan masih ada peluang kenaikan. Kalau kita lihat di A1, oke. Jadi hari ini ceritanya ini ya. Tuh. Ini ciri khas dari indeks ya, begini tren indeks. Kalau lagi rally dia rally. Tuh. Tuh. Ya ini juga nih. Turun terus gitu. Ciri khas dari indeks seperti ini. Karena pemain ini banyak euforianya. Ya, oke. Jadi sekali lagi kita punya waktu pagi, siang, malam itu kita bisa manfaatkan plus ya favorit di
XAU gold ya. Jadi peluang itu selalu ada tiap hari. Jadi kalau bilang trading itu ah, nggak ada peluangnya, itu nggak mungkin. Peluangnya itu selalu ada tiap hari. Tinggal tahu nggak ambil peluang itu. Ini kalau dibilang kayak pohon seperti seperti taman gitu. Satu taman ini isinya buah-buahan. Itu kalau kita nanti hari ini metik, oh kita tinggal petik. Sudah ada punya, sudah tinggal petik. Terus misalnya kita apa, oke, sorry ada gangguan signal nih di tempat saya lagi hujan ya. Jadi kita bisa manfaatkan semuanya dengan sebaik-baiknya. Oke, Bapak Ibu, ya kita kembali ke gold ya. Coba untuk update-nya gold. Waduh, terbang lagi. Terbang ini ada apa ini? Pasti ada perang lagi jangan-jangan. Terbang nih. Goldnya terbang. Hmm, Hati-hati ya. Ini candlenya besar sekali. Saya nggak tahu ini ada apa ini ya. Mungkin ada perang kali ini. Stabil nih. Saya buka di M5, tuh, ya stabil. Kemungkinannya ada perang nih. Gerakannya stabil. Hijau, 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 hijau terus. Oh, Eropa meeting tentang Iran. Kalau kayak gitu terus tutup, kayaknya dia ke bawah dulu. Ya, kemungkinan gitu. Karena terlalu besar ya. Oke, memang sudah sesuai dengan prediksi kita. Harusnya gold ini naik ya. Ini kalau masih ingat pertemuan kita kemarin, ini saya masih tandain bonum satunya, tinggal nyari signal buy-nya. Nah, ini signal buy-nya lagi terbentuk nih. Kalau jadi ini bentuknya, ini signalnya. Ya, masih ingat ya? Kemarin kita bahas teknik swing. Jadi ini naik dan signal berarti tinggal kita buy. Ya, ini bagus nih. Nanti jam 9, 5 menit lagi ya, ada MA ini.
Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan Kak? Kalau tidak ada, kita selesai. Ini udah pasti naik ya. Kalau naik, tinggal buy aja. Nanti, waduh, kencang ini. Kencang ya ini. Oke, Bapak Ibu, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita selesai dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi minggu depan ya dengan eh, jadwal selanjutnya nanti akan diinformasikan. Semoga yang kita bahas malam hari ini bisa dipahami, bisa bermanfaat untuk bekal trading kita selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat, happy weekend. Dadah. Terima kasih kok. Oke, Oke, makasih Makasih kok. kok. thank you. Thank you semuanya. Makasih Pak Indra. Terima kasih Pak Tirta, Pak Redi, Mas Ernest, Pak David, terima kasih Ibu Ayu, Pak Riko, terima kasih semuanya, Mas Daris, Pak Jaya, Mas Sopingi juga, Mbak Helen, Mas Dimas, terima kasih semuanya.